Bener kan, itu baru jalan kan? Iya baru jalan sih. Rekaman itu sekarang? Recording ini. Ya. Oke. Ya, diulang berarti. Diulang sekolah depannya ya. Nah, ini kan detikannya. Ini masuk gak suaranya? Detikannya barusan mulai itu. Betul. Kamu berarti lalu mau ning kene sih abang kan? Seperti itu. Ya udah kita ulang lagi. Silakan ini. Oke, sahabat Kamadeva Podcast. Nah, kali ini kita berjumpa kembali dengan saya Arko dan Mas Sony. Nah, kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin, gitu ya. Akan melanjutkan kemarin. Tetapi, nah ini saya perlu tanya Mas Sony nih, apa yang sangat menarik kita lanjutkan pembicaraan dari yang kemarin? Iya, kita lanjutkan. Yang kemarin itu kita cermati tentang penerapan kurikulum merdeka yang berbasis project gitu. Ya, kita betul. sempat mempertanyakan kenapa kok berbasis project tapi masih harus belajar mata pelajaran yang lain gitu. Kenapa kok enggak project itu memang didesain untuk si anak juga secara tidak langsung juga belajar tentang pelajaran-pelajaran yang sebenarnya mereka harus pelajari sehari-hari gitu ya. Itu. Nah, kenapa kok harus cuman dibuat untuk project-projectnya itu cuman misalnya dari 10 cuman ada satu yang project gitu. Oh, nah, oke. kan kemarin kan kita Pelajarannya itu gitu. Nah, lalu mungkin ada kayak kenapa kok para guru ini itu mereka merasa ragu-ragu mendampingi siswanya apabila mereka merasa tidak menguasai. Betul, ya. Menguasai tentang materi yang project yang dikerjakan oleh siswa. Artinya sebenarnya sekolahan bisa based on project dengan syarat ada guru yang bisa mendampingi gitu kan. Nah, harus ada guru yang sudah ahli tentang project itu gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, ini kan mungkin padahal pada kenyataannya yang namanya project gitu kan. Itu kan kita kadang nggak tahu gitu loh. Apakah orang yang terlibat dalam proyek itu benar-benar nggak ngerti semua gitu loh. Betul. Nah, gitu. Apalagi pada kenyataan kalau banyak kita mau meneliti suatu hal yang baru lah, kalau namanya mau sesuatu hal yang baru siapa yang sudah ahli duluan ya? Nah, kan? Siapa yang sudah ahli duluan? Kalau ada yang sudah ahli berarti belum nggak baru. Iya. Jadi proyek-proyek jangan-jangan proyek-proyek untuk anak SMA ini, SMK, SMA atau untuk sekolahan, SD mungkin ya yang sudah pesan proyek. Itu proyek-proyek yang tidak boleh baru berarti. Tidak boleh baru karena kalau baru pasti tidak ada yang menguasai. Nggak ada yang menguasai, ya kan? Nggak ada tenaga ahlinya. Gitu kan. Nah, padahal kan kita kalau mau harus memungkinkan gitu kan. Walaupun mungkin ada juga proyek yang kayak diteliti ulang ya, gitu ya, itu bisa juga. Tapi ini kita ngomong tentang bagaimana kita membuat sesuatu atau mengulik sesuatu yang baru gitu ya. Yang sesuatu yang baru itu kan pasti mungkin belum ada yang menguasai gitu. Betul. Dan mungkin ketakutan untuk melakukan kesalahan ya. Ini penting ini. Itu mungkin perlu dicermati ya. Desain kita di dalam dunia pendidikan itu nggak boleh salah. Nah, ini balik ke zaman dulu nih. Iya, betul. Nah, mungkin para pengajar ini gitu kan itu seangkatan sama kita ini. Halo Bapak Ibu. Ya mungkin letting ya sama kita. Satu letting gitu ya. Jadi dulu pasti pelajarannya juga sama-sama kayak kita dulu waktu kita belajar, di mana kalau misalnya ujian atau tes gitu ya, itu di antara 5 pilihan jawaban itu cuma ada satu yang benar. Jadi misalnya A, B, C, D, E gitu kan. Nah, mungkin yang benar B. Jadi kalau saya jawabnya selain B itu pasti salah. Ya, nah, ini kan jadi permasalahan sekarang. Nah, tapi kalau jawaban, ini bisa nggak kira-kira kalau jawaban ini gini, kalau itu untuk, ini ngomongin ke mata pelajaran dulu ya, bukan ke project dulu, ke mata pelajaran. Pokoknya itu mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, biologi, atau IPS gitu ya, yang biasanya mereka harus ngapalin tahapan, ngapalin poin-poin. Nah, itu kan buat guru nih, pengalaman nih, saya sebagai guru nih, buat soal, pokoknya ada 5 poin yang saya keluarkan dari A, B, C, D sampai E itu cuma 3 aja. Nah, artinya itu yang bisa dipilih gitu kan. Nah, yang 2-nya benar-benar salah, nggak ada di antara 5 itu tadi bawahnya gitu kan. Nah, itu kan masih memungkinkan gitu ya. Nah, kalau untuk yang ilmu-ilmu pasti gimana? Iya. Kira-kira. Bisa.
Nah, contohnya gimana nih Iya. untuk ilmu pasti? Matematika aja dah Matematika kita ya. nyebut ya. Matematika itu kan harus ada satu jawaban benar. Wah, betul. Gitu kan. 3 kali 3 berapa, Mas? 3 kali 3 itu 9. Oh, berarti kalau ada jawaban selain 9 salah. Nah, harusnya ya. Karena kan gitu, dulu gitu kan, pilihan gandanya kan A 9, lalu nanti B-nya 7 gitu ya. C-nya berapa, gitu sampai ya. E-nya mungkin minus 1 atau 1 gitu ya kan. Nah, Padahal kan 3 kali 3 nggak selalu 9, Mas. wah, gimana itu? 3 kali 3 itu bisa sama dengan 12 kurangi 3. 12 kurangi 3. Oh iya, betul. 3 kali 3 bisa sama dengan akar 81. Nah, itu betul, ya. 3 kali 3 bisa juga 27 bagi 3. Ya. Berarti kan ilmu pasti pun seperti matematika itu bisa punya jawaban benar itu nggak cuma satu. Menarik ini idenya teman. Nah, jadi teman-teman. Jadi kenapa kok ya ini apa balik lagi ke yang tadi ya, bahwa kita selalu diajarkan bahwa di dunia ini cuma ada satu jawaban benar. Padahal di luar sana nggak begitu ya. Padahal pada kenyataannya ketika kita masuk ke real life itu nggak selalu kok jawaban kita itu paling benar, atau ada juga mungkin jawaban-jawaban lain yang benar juga selain jawaban kita. Wah, ini jadi ingat saya di dunia kerja, Mas. Di dalam dunia kerja, waktu itu saya memimpin divisi sales salah satu perusahaan distribusi Apple gitu ya. Kalau teman-teman sales ini kan biasanya harus cari alternatif gitu ya kan. Yeah. Nah, saya berpikir kalau teman-teman kebetulan saja yang jadi anak buah saya, teman-teman sales ini nggak ada yang pinter banget, ranking 1, ranking 2 di sekolahan gitu ya. Oh, yeah. Jadi rata-rata mereka itu akhirnya jadi sales. mereka adalah orang-orang yang pinter cari alternatif gitu. Iya. Karena ya itu tadi, karena mungkin justru, nah ini balik lagi ke zaman sekolah ya. Karena dia tidak pinter, ya kan? Ngafalinnya susah, atau mau ngerjain hitung-hitungan juga bingung gitu ya kan. Ya mereka cari alternatif lain ya. Ya, untuk dapat nilai bagus. Nilai bagus atau dapat menghasilkan penjualan gitu ya. Kalau dalam pekerjaan ya. Iya, betul. Nah, ini kan kebiasaan yang itu tadi tidak satu jawaban tadi itu. Tidak satu jawaban benar kan sebenarnya gitu kan. Pakai A mungkin juga benar, B bisa jadi benar juga, C bisa jadi juga benar. Jangan-jangan 5-5-nya ini bisa benar semua loh jawabannya. Nah, gitu. Kalau balik lagi ke matematika tadi, wah berarti ini agak susah nih. Susahnya gini, kalau mungkin soal IPS, soal biologi, atau soal yang hafalan yang masih tadi ada poinnya ada 5, ada lebih gitu ya kan, itu mereka dikasih soal 20 aja oke gitu ya. Nah ini kebayang nih ya, teman-teman ini sekali lagi ya. Kalau mereka dikasih soal 25 dan pilih, ini untuk SMK, SMA itu kan pilihan ganda biasanya A sampai E gitu kan. Nah jawabannya adalah itu tadi, bukan angka mutlak 1 gitu ya. Jawabannya masih dalam bentuk angka-angka yang kayak rumus tadi itu. Kalau menurut saya itu kayak rumus gitu ya. Itu berarti kita harus ngitung nih, A-nya ini sebenarnya jawaban A-nya ini angka mutlaknya berapa, B-nya angka mutlaknya berapa. Sebenarnya ini maksud dari diskusi ini itu tadi bukan untuk tesnya, Mas. Oh. Oke. Tapi pola pikir yang tertanam oleh para pengajar yang dulunya itu mendapatkan pemahaman bahwa di dunia ini bahwa apabila kita menghadapi suatu permasalahan itu cuma ada satu jalan keluar yang paling benar. Oh iya, betul. Nah, itu kan sebenarnya permasalahannya gitu loh. Bukan untuk tesnya gitu loh. Kalau untuk tesnya sih bebas-bebas aja gitu. Kalau misalnya gurunya mau ngasih 5 jawaban benar di dalam satu soal tadi itu 5-5-nya benar gitu kan, siswanya milih 1 benar, milih 2 benar, 3 benar gitu kan, ya nggak apa-apa gitu loh. Atau sebenarnya ada juga kadang yang milih 1 benar dan 1 salah.
kenapa kok nggak boleh milih satu benar dan satu salah? Kan orang kan bisa juga membuat kesalahan gitu. Yang penting kita kasih tahu bahwa yang satu ini bukan jawaban yang tepat. Kan sebenarnya itu. Nah, kebiasaan kita zaman dulu waktu belajar yang di brainstorming apa ya, diberikan pemahaman gitu ya, diberikan apa, kok di brainstorming kata-katanya nggak tepat ini kayaknya. Di inject mindsetnya gitu kan, bahwa di brainwash itu yang mungkin perlu kita review lagi ya, pemahaman yang seperti itu, bahwa nggak ada satu jawaban benar, itu nggak selalu seperti itu gitu. Saya nggak bilang pasti, tapi tidak selalu ada hanya satu jawaban yang benar gitu. Karena bisa jadi ada loh jawaban alternatif yang juga benar gitu loh. Itu sebenarnya. Nah, ini jadi saya ingat teman-teman ya, sekali lagi ini terpengaruh oleh beberapa negara maju dan beberapa negara yang memang dalam pola pendidikannya maju gitu ya. Seperti saya boleh nyebut seperti Jepang, Korea Selatan ya. Lalu ada beberapa negara lain ya. Bahkan salah satu yang kemarin ada saya yang nonton di podcast teman, negara yang dikenal paling bahagia, pendidikannya paling maju, Finland ya, itu justru tingkat bunuh dirinya tinggi. Oh gitu? Yes. Oh, ini aku nggak tahu ya yang ini. Baru denger ini. Korea Selatan iya, Jepang iya, Finlandia, kalau saya baru Finlandia, baru ini informasi baru juga buat saya. Itu ternyata tingkat bunuh dirinya tinggi. Nah, karena apa? Karena pola pendidikannya ya ini teman-teman ya, boleh ini boleh dikritik, boleh direvisi ya, boleh saya dicaci maki nggak apa-apa. Kita udah biasa dihujat. di bagian itu karena apa? Pressure untuk semuanya harus selalu benar. Gitu. Ini kan pola-pola pendidikan kita dunia kan kayak gitu. Kita ini gampang, atau di pendidikan itu kita diajari untuk cari yang paling benar. Tapi kita tidak dipersiapkan untuk berbuat salah, sesuatu yang salah. Kalau tadi Mas Sony nyebut ada beberapa alternatif yang lain, kita tidak dibiasakan untuk membuat pilihan 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya itu dimaklumi gitu ya istilahnya. Pilihan yang berikutnya, pilihan selalu nomor 1, pilihan 1 yang selalu terbaik gitu istilahnya, seperti itu ya kan. Iya, karena itu tertampil dalam bentuk kita belajar sehari-hari di sekolah kan zaman dulu gitu. Maksudnya bahwa kalau misalnya ada beberapa pilihan, ya udah kamu cuma boleh milih satu. Nah, itu juga jadi masalah. Kenapa kalau kita cuma boleh milih satu gitu loh? Iya, padahal mau pilih semuanya. Padahal mau pilih semuanya. Nah, nanti dibilang serakah, Mas. Oh gitu ya. itu juga jebakan Batman itu gitu kan. Kalau kita bisa dapat semuanya, kenapa harus cuma pilih satu? Iya, gitu. Kan kita sebenarnya boleh gitu loh. Kalau misalnya memungkinkan, kenapa nggak semuanya? Iya, gitu kan? betul. Selama nggak kita ngerugin siapapun. Iya, betul gitu kan. Nah, jadi teman-teman ini satu fenomena di mana pendidikan kita ini bukan hanya kita ya, bukan hanya pendidikan Indonesia. Kalau saya tadi menampilkan ada beberapa negara, jangan-jangan memang pola pendidikan dunia itu tidak menghargai adanya semacam pilihan berikutnya, atau memang ngejar yang benar hanya satu. Ya itu dia. Tapi sayangnya itu tadi, kita tidak disiapkan untuk gagal, salah. Mana ada di sekolahan apresiasi untuk ranking terakhir. Kalau zaman kita dulu nggak ada ya. Nggak ada itu. Yang dapat nilai yang dapat hadiah dari gurunya itu ya pasti ranking 1, 2, 3 gitu. Dan itu saya tidak pernah mendapatkan ya. Karena saya selalu 1, 2, 3 dari bawah. Nah, itu jadi kenapa yang ranking-ranking yang bawah itu tidak gitu kan? Siapa tahu karena mereka sebenarnya memilih untuk pilihan berikut-berikutnya. Artinya apa? Supaya kita menghargai, menghormati bahwa
Oh iya, pilihannya cuma atau dia memilih sampai di level itu. Oh dia pilihnya hanya bisanya sampai itu, ya udah. Yeah. Nah ini mencermati Mas Sony, mengembangkan lagi ini dari kurikulum merdeka yang katanya harus benar-benar merdeka gitu kan. Salah satunya tadi kan adalah kita nggak boleh salah atau kita punya jawaban yang macam-macam gitu ya kan. Ini persepsi dari kita yang mencermati pola pengajarannya. Yes, betul. Mungkin kurikulumnya nggak ada masalah, Mas. Iya, kurikulumnya nggak ada masalah. Ya, tapi pola atau mindset para pengajarnya ini yang perlu kita kritisi. Ya, betul. Ya. Nah, ini kalau itu dikatakan itu kurikulum merdeka, ya artinya berarti benar-benar nanti alternatif lainnya juga dikasih ruang. Nah, itu dia. Harusnya gitu ya. Supaya artinya yang namanya merdeka kan kita punya punya kebebasan ya. Kebebasan untuk memilih sesuatu gitu kan. Selama kebebasan kita itu tidak merugikan orang lain. Kenapa enggak gitu ya. Betul. Gitu. Atau karena itu mungkin ada kalau misalnya dibuat sangat bebas itu merugikan orang lain, Mas. Ya, mungkin. Merugikan guru-gurunya mungkin. Guru-gurunya pusing. Ya. Tadi aja untuk 5 project itu harus ada syarat ada guru tenaga ahlinya gitu ya. Untuk 5 kategori gitu ya kan. Nah, kalau kita nggak bisa menyediakan guru tenaga ahlinya, ini kemarin soalnya ada peristiwa seperti itu juga, ada sebuah sekolahan yang tahun sebelumnya dia sudah pakai kurikulum merdeka, tetapi akhirnya di tahun berikutnya dibatalkan. Karena tidak memenuhi standar untuk guru ahli ya Mas. Iya kayaknya ya. Istilahnya tuh harus ada satu yang harus ada pengajar yang menguasai materi yang akan diprojekkan itu. Iya, materi yang akan atau masuk dalam kategori project itu. Iya, itu. Ya itu kan sangat disayangkan ya. Karena kebetulan kan siapa tahu teman-teman di luar sana ya, anak murid kita udah sangat luar biasa pinternya, yang mana mungkin memang pola pikirnya dia itu belum bisa kita tangkap. Iya. Artinya kita memang masih dalam hal informasi, pengetahuan masih ketinggalan, atau dalam hal menganalisa kita masih ketinggalan gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kita ngakui bahwa itu. Iya, itu ego lagi, kembali lagi ego. Ya. Jadi ketika para pengajar ini memposisikan sebagai fasilitator atau sebagai coach ya, kita kemarin sempat bahas sebagai coach, itu mungkin harus berani atau bersedia untuk menurunkan ego sebagai sumber ilmu itu tadi. Iya. Karena guru itu kan persepsinya kan sumber ilmu kan. Betul. Padahal kalau misalnya dia hanya sebagai fasilitator atau sebagai coach, mungkin dia tidak semenguasai itu di bidang yang sedang diprojekkan itu. Betul. Karena begini, kalau menurut saya adalah ini karena masalah perkembangan zaman aja. Kalau zaman dulu, saya masih ingat zaman SD. Saya SD-nya di desa teman-teman ya, di desa agak pelosok sana. Itu untuk kalau zaman dulu ada buku paket istilahnya gitu ya kan. Nah, yang punya buku paket itu waktu saya masih kelas 1 sampai kelas 3 itu belum semua murid. Ya, bahkan ada beberapa pelajaran tertentu yang punya buku paketnya itu cuma gurunya. Oke. Ya. Nah, ini kan artinya ada memang kalau zaman dulu dikatakan guru sebagai sumber ilmu karena memang masih ada keterbatasan penyebaran informasinya. Jadi materi itu sumbernya cuma dipegang satu, sang guru lah yang memegang materi itu. Betul. Dan karena itu pengajar tersebut, si guru tersebut berkewajiban untuk memberikan broadcast ya istilahnya kayak gitu betul. Ya. Kalau zaman sekarang istilahnya membroadcast ke anak-anak gitu ya. Tapi waktu itu kan karena kita nggak ada handphone, tidak ada internet, anak-anak nggak bisa mengakses informasi dari tempat lain gitu ya. TV terbatas. Ya, TV pun juga cuman hitam putih kalau nggak banyak semutnya gitu kan. Paling kita nonton si Unyil. Ini kalau teman-teman tahu generasi ini berarti tahu ini generasi kita itu generasi kapan gitu ya. Kalau tahu film Unyil nanti yang teman-teman lain yang Gen Z, Gen milenial nggak tahu Unyil silakan searching dulu di Google. Unyil itu apa?
Iya. Mungkin ini waktunya kita udah Mas, hampir limit ini. Oh iya. Teman-teman, kita harus dibatasi oleh waktu. Sebenarnya kita masih pingin membahas banyak ya tentang beberapa hal tentang kurikulum merdeka. Cuma kalau boleh saya istilahnya membungkus yang kita omongin hari ini adalah alternatif jawaban itu tidak hanya satu ya. Alternatif jawaban benar itu tidak hanya satu. Dimungkinkan siswa itu bisa memilih jawaban-jawaban benar yang lainnya begitu. Nah, inilah mungkin akan menjadi PR buat pendidikan kita yang akan datang, entah siapapun ya, apalagi ini udah nanti masuk tahun 2024 ya, akan ada pergantian menteri lagi gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu tolok ukur pencapaian yang berbeda sedikit gitu ya. Memasukkan bahwa alternatif kita sekarang udah masuk ke kurikulum merdeka, tapi alternatif ini juga diberi ruang. Itu saja. Oke, thank you teman-teman. Thank you semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Bye bye.